on the battleship Missouri. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13:30. Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. My earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man. Sultan Syahrir menemui Muhammad Hatta di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Bung Syahrir. Oh, ya Bung. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Said berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia sebagai kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Pada 15 Agustus 1945, pukul 10, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Dengan tergesa-gesa, mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Apa Bung Hatta? Ada? Mari masuk dulu. Ada apa ini? Ayo Bung, malam ini juga kita akan kibarkan evolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini kalau kalian sekarang tak usah menunggu esok hari. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Saya hanya mengingatkan, Bung. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang? Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang. Saya yakin kita bisa, Bung. Benar, Bung. Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, tenang. Saya mengerti bagaimana perasaan para saudara-saudara. Tapi permintaan saudara saya tidak dapat mengabulinya. Karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa.
Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melakukan proklamasi. Culik! Kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Setuju. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi mana kita harus membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Apa? Menculik mereka? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jauh Kisong. Sama-sama. Subeno setuju. Kita akan ditempatkan di rumah Jiao Qishong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Setuju. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Berikut kami, Bu. Ada apa ini? Akan dibawa kemana aku ini? Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Iya, ada apa Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok juga. Untuk apa aku itu kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Hatta ke Rengas Dengklok. Apa kalian tidak menyadari aku masih punya istri dan anak masih kecil? Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Qishong. Sebenarnya apa mau kalian membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, kira-kira apa boleh di sini? Ada apa ini sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda. Berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi.
Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutkan, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir di sini? Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Om. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi Bung Karno. Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Tahun kita, bangsa Indonesia berjuang kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap maju ke arah dan cita-cita. Dalam zaman Jepang ini tampaknya kita menyadari diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menjunjung kepada kita sendiri, tetapi kita tak percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia